Oke, assalamualaikum, selamat siang sahabat Horti. Nah, kemarin di video saya yang pertama dan saya posting di Facebook, banyak sekali teman-teman yang tanya kelebihan dan kekurangan top working di atas pohon yang sudah besar ini ya. Nah, kita tanyakan ke ahlinya. Sebentar ya, saya panggil dulu. Sebentar ya teman-teman. Mas Iwan. Woi. Ya. Nah, kita tanyakan ke ahlinya, teman-teman. Wah, ini petani durian yang milenial, teman-teman. Ini bagian merusak kebun orang ini. Nah, ini teman-teman, kita tanya ke Mas Iwan ya, teman-teman. Mas Iwan, pada video saya yang pertama kemarin, dan saya posting juga di Facebook, banyak sekali teman-teman yang tanya, kenapa sih top workingnya di ketinggian gitu loh, kenapa nggak dipotong aja di bawah terus disambung di bawah. Dia tanya, kenapa harus di atas. Nah, saya mau tanya kelebihan dan kekurangan kita top working di atas, dan satu lagi kelebihan dan kekurangan kita potong di bawah, disambung di bawah. Coba Mas Iwan terangin. Ini berdasarkan pengalaman aja ya, kita nggak saling menggurui, tapi kita mungkin lebih ke berbagi pengalaman. Setahu saya kalau top working di bawah di atas itu memang pasti ada kelebihan kekurangan. Untuk kelebihannya ini yang atas kita dulu, yang bawah dulu aja. Yang bawah dulu ya. Itu paling enak, paling gampang sebenarnya kan. Satu, mudah. Perawatannya mudah. Perawatannya mudah, gampang, nggak repot. Dari yang awal kita potong, kita sambung sama terus nanti setelah perawatan selama panen. Itu. Tapi ya itu kelebihan salah satunya. Yang kedua, ya nggak butuh tenaga ahli yang khusus lah. Kita hampir semua orang. Kalaupun kita nggak bisa nyambung sendiri, tinggal panggil aja tukang bibit bisa ya. Itu antara. Terus untuk kekurangannya ya itu lebih lama waktunya Mas kita untuk panennya. Kan logikanya gini, kita bentuk dulu batang. Batang, sedangkan buah durian kan dicabang-cabang kan. Dicabang-cabang ya. Nah, untuk menumbuhkan batang itu butuh waktu lebih lama, karena nanti kita tumbuh agak besar baru cabang pun nanti kita nunggu agak lama biar besar, logikanya biar bisa bunga itu nanti tepat bunga keluar. Kalau ibaratkan waktu 5 tahun lah ibaratnya. 5 tahun lah. 5 tahun baru mulai berbuah lah itu. Itu satu, itu kelebihan ya. Kekurangannya ya, yang untuk yang potong pendek. Waktunya lebih lama itu. Dan produktivitasnya itu juga nggak begitu banyak. Soalnya kita untuk 5 tahun tuh 4-5 tahun cabang masih belum besar-besar. Paling bawa buahnya pun dikit-dikit. Tapi kalau yang kita sambung di atas. Nah, sekarang kita bahas yang di atas ya. Kita potongin ranting-rantingnya, cabang-cabang, dan kita sambung di atas. Itu gimana? Itu pasti lebih repot pasti. Semua orang pasti, wah, nggak semua orang juga itu satu butuh tenaga ahli. Nah, ahli ya. Itu untuk sebelum kelebihan kekurangannya ya. Terus selain ahli manja juga ahli nyambung. Itu nanti metodenya nyambung macam-macam, ada beberapa jenis lah. Mungkin itu nanti kita bahas di tema yang lain. Terus apalagi nanti sekarang kelebihannya top working di atas. Oke, kita kelebihannya satu, karena saya bilang yang pertama kita nggak butuh bikin batang, langsung jadi cabang kita ya. Cabang tunas kita bikin cabang lagi. 2 tahun 3 tahun sudah sebesar segini sudah siap berbuah ya. Itu terus untuk pohon yang gede-gede kayak gini. Nah, itu lihat ya, pohon itu besar. Kan lihat banyak cabang sekali. Itu satu pohon bisa 50 cabang loh, teman-teman. Berarti ada 50 sambungan. Itu repotnya setengah mati, tapi nanti hasilnya tetap kembali ke kita lagi. Jadi misalkan satu cabang kita sambung hidup, kita satu cabang, ya umur 3-4 tahun itu sudah satu cabang itu bawa 4 buah. 4 buah sampai 3 buah itu pun setelah kita seleksi juga ya, dari yang bentuknya jelek apa bagus lah. Nah, kita hitung 3 buah aja, 3 buah. Kalau 50 cabang berarti 150 buah. Itu yang sudah seleksi teman-teman, awal-awal ya. Kita tuh kan cabang semakin gede, semakin lama semakin gede, semakin banyak buahnya. Minimal kayak yang pengalaman saya yang di kebun yang di Mijen itu, satu cabang itu bisa bawa buah yang umur 6 tahun ya, itu bisa bawa buah dengan ukuran standar itu. Ya ada 7, ada 8, bahkan 10. Tinggal kali aja, makanya. Itu keuntungan satunya. Keuntungan satunya ya. Lebih cepat waktu, terus buah lebih banyak produktivitasnya. Tapi repotnya memang setengah mati. Jadi kekurangannya ya repot. Dari awal kita nyambung sudah repot, sudah susah.
terus perawatannya tiap kali kita rawat mesti naik turun. Ya gitu. Tapi kalau memang bisa ya saya milih yang ini yang atas aja. Apapun lah, nggak hanya durian, mungkin ya apokat, mangga. Jadi ini gimana, saya ngomong gini tuh karena pengalaman sih. Jadi yang sudah kita lakuin selama ini ya seperti ini. Makanya saya pilih ini. Kalau ada orang yang wah apa nggak repot gini, ya itu tantangan kita, memang harus kita jalani seperti itu. Tapi itu ada waktu yang paling penting, Mas. Waktu yang paling penting ya. Kita tuh waktu tuh waktu. Usia kita sudah ya makanya sudah tua teman-teman. Kita 3-4 tahun 5 tahun itu sudah bisa menikmati apapun yang kita sambung. Bahkan untuk percepatan, misalkan kita punya bibit durian yang baru-baru itu, misalkan dari Malaysia baru, kalau nanam dari bibit kecil enter ya kita belum dibibit, belum nanti pertumbuhan bibit kita nanti gerunting ke tanahnya, belum tentu sehat, rumit. Kita langsung aja tempelkan sini 3-4 tahun pasti buah. Kita cepet-cepet tahu rasanya kayak apa, kualitasnya. Ya itu waktu itu penting. Jadi kalau memang bagus ya kita terusin, apa kembangin, kalau enggak ya sudah ganti yang lain. Oke, teman-teman, kita ucapkan terima kasih ke nanti kapan-kapan kita bahas apa macam-macam top working. Oh ya, jadi metode top working itu juga banyak macam. Nah, teman, gini teman-teman, saya mau jelaskan apa yang tadi disampaikan dari Mas Iwan. Contohnya ini teman-teman, coba sini Mas Pur. Nah, ini kan pohon teman-teman. Saya jelaskan aja biar teman-teman lebih jelas. Ini dipotong, terus ini potong pendek ya, kita bicara potong pendek dulu ya. 1-2 meter. 1 atau 2 meter itu pohon ya. Terus kita sambung di sini. Nah ini otomatis kan pohon ke atas teman-teman. Lurus ke atas, baru membentuk cabang, percabangan kan. Nah di cabang inilah nanti yang calon keluar bunga teman-teman, calon keluar buah. Jadi butuh waktu yang agak lama untuk membesarkan cabangnya ini teman-teman. Nah sedangkan kalau disambung di atas, ini posisi dahannya kan begini teman, cabangnya. Kita sambung di sini, ini langsung ke sana teman-teman. Jangan kita biarkan dia ke atas membentuk pohon, jangan. Jadi kita buat cabang lagi, dari cabang arahnya ikutin cabang yang ada. Kalau vertikal ke atas. Horizontal teman-teman ya. Ya. Itu memang potensinya keluar. Jadi dari cabang kita buat cabang lagi teman-teman. Jadi langsung ini cepat besar dan cepat berbuah teman-teman. Ya begitulah, itu apa yang tadi disampaikan Mas Iwan. Barangkali teman-teman ada yang kurang jelas. Yang kurang tadi, ketika kita potong pendek, itu risiko kematiannya tinggi. Oh, apalagi pohon yang besar ya. Jadi misalkan ya, menurut saya nih ya, misalkan kita potong pendek, kita harus punya tenaga ahli yang khusus sekali gini Mas ya. Kalau memang bisa disambung harus sekali jadi. Maksimal itu udah kita gagal sekali lagi. 2 kali ya. Tapi kalau gagal sambung mati pohon. Sering orang potong pendek pohon mati karena itu risikonya juga seenak yang dia. Oke, teman-teman, ada juga kemarin yang tanya ya. Kalau di topping di atas itu kan tinggi sekali dan terpaan angin itu cukup kencang teman-teman. Apa enggak rawan patah? Apa enggak takut patah? Nah, kita tanya ke pakarnya teman-teman, apa solusinya gimana teman-teman? Nah itu Mas Iwan, gimana? Bukan pakar, pokoknya kita berbagi pengalaman. Jadi gini, ini cabang kan, ini. Yeah. Menurut saya ada 2. Satu, kita jangan terlalu jauh ke sini. Kalaupun toh terpaksa kita sambung di sini tuh, nah kita harus dipotong pendek karena gini, karena nanti ini akan cepat menyatu. Pulih ya. Dia menyatu, bahkan ini bisa hilang nanti. Bekas potongannya, kulitnya bisa nutup. Itu ya. Satu. Jangan terlalu panjang lah, jangan terlalu ke tengah. Kalaupun toh kita hidupnya di sini, kita potong aja. Nanti potong lagi gitu. Soalnya dia logikanya gini, dia nanti akan nutup, nggak nempel di kulit, karena dia akan jadi cabang utuh. Tapi kalau kita di samping gini sampai kapan, dia tetap di samping terus. Dia nempel di kulit. Udah patah kena angin ya. Satu itu. Kedua ya itu, mungkin lebih repot juga kan. Misalkan gini, ini kita sambung hidup, kan pasti ada juga tunas baru yang tumbuh kan. Ya kita harus sisakan lagi 2 kali kerja. Nanti dijadikan satu juga, disisipkan kayak kaki bawor gitu kan. Itu kan kalau biasanya memang kalau yang tunas asli itu lebih kuat dibanding yang kita tempel ya. Karena kita tempelnya langsung teman-teman. Begitu dipotong kita tempel. Bukan tunggu tunas dulu baru kita tempel. Nah, untuk yang pohon paling di atas teman-teman, kan posisi begini Mas Iwan. Kita tempel di sini umpama.
Iya. Tempel di sebelah sini. Untuk yang ujungnya. Ujung tinggi kan? Itu, kita tempel sini hidup. Hidup ya. Di sini. Nanti kita tunggu sebelah sini ada pasti banyak keluar tunas. Nah, sampingnya bisa di satu di atasnya. Seperti kaki bawah tapi di atas. Ya inilah seninya di durian itu banyak sekali yang bisa kita kulik. Oke, teman-teman, sudah cukup jelas sekali. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberi pencerahan bagi teman-teman yang kemarin sempat tanya di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses petani durian.